Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya Ketua Marcap Depok Suherman Bahar akan menceritakan tentang kronologis tanah yang dikatakan orang ERI di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, dulunya Curug Cimanggis. Curug Cimanggis adalah dua perpunding, ya ini 448 dan 488. Kalau 448 itu sudah dibuat perumahan oleh ERI, ya, itu pada tahun 2000-an, ya, pada tahun 2000-an udah dibuat perumahan. Itu pun tidak konfirmasi sama ahli waris. Di saat ERI ada konflik, ya, dengan Pepabri, itu berada di Parung Serap, ya. Beliau menggugat dengan Pepabri, ya. Pepabri pertama kalah ketika Pepabri memakai alas dasarnya WL Samuel de Meyer yang mengatakan saudara Paber, ya. Tahun 2002 beliau mutlak menang, ya, menang. Akhirnya ERI akan dieksekusi pada 2005, ya, dan tertunda dieksekusi lagi tahun 2007. Sedangkan di tahun 2007, Januari 2027 itu ERI WL Samuel de Meyer yang mengatakan saudaranya Paber itu setelah kita eksekusi juga melaporkan pemalsuan data-data kami. Nah, itu terjadi di Bandung. Beliau mengatakan sekolah Kristen, ya, berapa sekolah Kristen yang ada di Bandung itulah milik beliau, ya. Nah, itu kedengaran sama ahli waris. Tapi ahli waris mengatakan kepada yayasan, gugat dia palsu, yang milik itu saya. Kalau apabila sudah dikuasai pemerintah atau juga sekolah atau juga rakyat telah membuat sertifikat, kami tidak akan menggugat. Tetapi kami ingin yang kosong. Ya, kalau ingin kosong, kami akan bermohon. Contohnya, ya, tanah kami ini telah diterbitkan sertifikat 001 dengan ERI tahun 2007. Sedangkan 2007 itu ERI masih mau dieksekusi dengan Pepabri dan memakai alas dasar WL Samuel de Meyer Paber. Nah, jadi tidak masuk akal. Pada tahun 2012 kita mulai bersurat, ya, kepada BPN, kepada Pemda, tembuskan semuanya. 2013 surat kita dijawab, ya, dijawab oleh BPN. 2013 masih 2013 kita bermohon kepada Kanwil, ya, bermohon kita meminta yang kosong. Apabila ada yang dikuasai ERI seperti pemancar atau gedung-gedung, kami tidak ingin ini tuh, kami ingin yang kosong. Nah, ketika kita melihatkan legalitas kita dengan konkret, ya, ini ada peta Belandanya, ya, ada peta Belanda, ya, yang ada membayang Netherlands, ya, ini Belanda, dan juga
Verponding kita yang sudah juga membayar pajak ya, yang membayar pajak. Nah, ini membayar pajak. Dan juga ini ada kebayang juga ya, Netherlands ya. Verponding ini dibuat tahun 1935 ya, 1935 ya, sebelum merdeka ya, sebelum RI merdeka, masih dikuasai oleh Belanda. Nah, ini jelas milik kita ya, dan juga fatwa warisnya ada dari W.L. Samuel de Meyer, orang Jerman, pengusaha perkebunan ya, waktu di zaman Belanda. Beliau bukan penjajah, tetapi beliau malah membangun generasi-generasi muda orang kita, orang Indonesia. Contoh, dia mempunyai istri ya, berasal dari Bogor ya, dan mempunyai anak, beliau adalah dua ya, Frank de Meyer dan Peter Meyer ya. Nah, sekarang yang memiliki ahli waris adalah anak Peter Meyer, adalah Ibu Johanna de Meyer ya. Bagaimana kisahnya? W.L. Samuel de Meyer mempunyai anak dua, Frank de Meyer, Peter Meyer. Frank de Meyer tidak mempunyai anak ya, Peter Meyer mempunyai anak 10. Tetapi hibah dari W.L. Samuel de Meyer ini jatuh ke Frank de Meyer karena dia pengurusan perusahaannya, penerus sejak bapaknya meninggal. Jadi Johanna de Meyer ini anak yang ke-6. Anak yang ke-6 diadopsi oleh pamannya sendiri, Frank de Meyer. Nah, ini ada ceritanya sendiri semua, kronologisnya ada semua, matinya di mana, kuburannya di mana, ada semua. Bahkan fatwa warisnya, agamanya juga ada semua. Jadi jelas, satu-satunya Verponding ini jelas ya, keturunannya. Nah, terus masalah RI, ketika kita mengatakan data-data kita kepada Kanwil BPN, lalu kita minta yang kosong. 2013 kita diukur ya, diukur dengan surat ukur ada, dengan surat ukur, nah ini dia nih, dengan surat ukurnya ada ya, masih asli nih dari Kanwil ada ya, pada Agustus 1913 ya. Juga surat kita juga dijawab oleh BPN ya, BPN Depok ya. Ya nih, BPN Depok 2014. Sedangkan surat ukur 2013 itu Verponding 23. Kenapa 23? Saya katakan karena ERI mengklaim 23 ini ya, mengklaim 23 ini, tetapi 4 bidang. 4 bidang ini di mana? 1 di Parung Serap, 2 di Raja Mukti atau yang dikatakan DPN sekarang itu perumahan ERI, yang satu lagi di Studio Alam, yang keempat adalah di Kelurahan Cisalak ya, Kecamatan Sukajaya. Nah, itu makanya kita meminta, kita yang memiliki sah yang 23 ini. Sebetulnya 23 ini berada di Parung Serap, tetapi kita membuat sementara ini. Nah, 2014 kita minta surat ukur sama BPN sini mengatakan ini bukan 23, ini adalah Curug Cimanggis. Ini peta dari Belanda dan ini Verpondingnya. Akhirnya surat kita dibalas sama BPN menyatakan berdasarkan data yang ada pada kantor kami, tanah yang saudara maksud Verponding 448 dan 488 dulunya Curug Cimanggis, sekarang menjadi Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya. Telah diterbitkan sertifikat hak pakai ERI nomor 001
Jadi berarti ERI ini telah menerbitkan sertifikat kita 001 tanpa konfirmasi sama kita. Nah, kita konfirmasi lagi sama BPN, ya. Waktu itu BPN-nya Bapak Dadang, ya, Faruk Fuad SH, ya. Kita mengajukan Pak Dadang, tolong segera diundang ERI, nanti kita datang, ya, nanti kita duduk bersama. Bagaimana ahli waris mengatakan kita tidak meminta semuanya, kita minta yang kosong. Nah, tetapi waktu itu ERI tidak mau, tetapi saya dipanggil. Saya dipanggil ke gedung ERI, lantai 4 waktu itu. Waktu itu kuasa hukum dari ERI adalah Hotma Setumpul. Dan kita ke sana, tetapi hotmanya ada halangan, kita ketemu dengan asistennya dan para pejabat ERI yang lain. Nah, di situ kita gelar perkara. Dan ERI mengatakan dia telah mempunyai hukum tetap. Hukum tetap dia sudah menang di pengadilan. Sudah mempenjarakan Mayer. Padahal yang dipenjarakan dia itu adalah Mayer palsu. Ya, sedangkan kita 2007 telah kita penjarakan juga, ya, karena dia banyak memasukkan data-data kita, termasuk di sini ada putusan dari MA, ya, fatwa MK, bahwasanya ya 2007 putusan dari Mahkamah Agung, bahwasanya kita ini orang Jerman tidak ada hubungan dengan Mayer Faber. Mayer Faber adalah orang Belanda. Kita orang Jerman pengusaha, ya. Lalu yang mempunyai besi, ya, di Jawa atau perkebunan itu adalah kami. Ini surat-surat semua. Benar. Ada di Balai Harta, terdaftar di Arsip Negara. Jelas, ya. Nah, waktu itu asistennya Peri, setelah kami terangkan semuanya, akhirnya dia mengerti bahwa yang digugat, yang menang dia itu bukan Mayer kita. Nah, perlu diketahui, ERI juga bodong. Kenapa bodong? Dengan Mayer palsu aja dia kalah. Berdasarkan ERI ini mempunyai perponding 23. Dia sudah beli, ya, dia sudah beli dengan perusahaan, ya, Teknio. Teknio itu adalah bukan pemilik, beliau adalah sekretaris. Yang pemilik itu adalah WL Samuel de Mayer. Akhirnya ERI berkolaborasi dengan Pemda. Waktu itu wali kotanya adalah Bapak Nur Mahmudi, ya. Bagaimana kolaborasinya? Nah, terjadilah ada pembebasan tol. Terjadilah pembebasan tol dari tahun 2010, ya, sampai 2016 Jokowi mengatakan siapa yang ada sengketa di tanah tol, silakan lanjut, duitnya di pengadilan. Nah, yang ini lucunya, ya, tahun 2014 kami telah bersurat, 2013 kami telah bersurat, 2014 kita tegaskan bersurat lagi dengan rekan kita sampai surat itu ke tangannya Bapak SBY, ya, dibaca. Akhirnya kami dari Laskar Merah Putih menstop, semuanya ada, ya, kita menstop pekerjaan pemerintah, ya. Nih, Laskar Merah Putih stop pekerjaan pemerintah 2 tahun lamanya, ya, 2 tahun. Nah, setelah mendapat duit, ya, oknum ERI dengan Nur Mahmudi, ya, ini sertifikat 001 dengan tulisan tangan, ya, dengan 001 dengan tulisan tangan, ya. Nah, ini tulisan tangan.
ini atas nama-nama oknum semua, nama-nama orang. Nah, 2007, perbuatan 2007 ya. Nah, ini semuanya. Nah, akhirnya sertifikat 001 ini bertelur, menetas di tol pribadi ini. Jadi sertifikat pribadi, nih, sertifikat pribadi, ya, atas nama oknum juga. Ini sebagai contoh aja, ya, nih, ya. Dan alamatnya RT 0 RW 0. Bingung juga kita. RT 0 RW 0. Dan juga membayar pajak RT 0 RW 0. Yang terima siapa di pajaknya? Nah, itulah. Yang terima tentu waktu itu Bapak Nur Mahmudi yang menjadi wali kota. Kalau tidak ada seizin beliau, mungkin nggak terjadi. Nah, ini separuh, ya. Separuh dari pembebasan itu, lebih kurang dari 15 hektar, ya, yang kena tol. Itu adalah sertifikat 001 ini dasarnya. Setengah lagi itu berdasarkan akta jual beli dan akta garap juga. Jadi berarti bukan tanah negara. Kalau Perponding ini berdasarkan tanah negara kata dia. Tapi kalau yang dikeluarkan lurah ada ya. Oke, ada. Berarti mereka ini telah diduga ya, telah diambil duit di tol ya, atau mana tahu perintah Jokowi duitnya diambil lagi sama tol. Kita belum juga sampai sekarang belum tahu, karena kita bersurat belum ada juga kepastiannya ya. Dan juga mungkin dari media ini bisa menyampaikan kepada gubernur yang sekarang, Pak Deddy ini adalah pilihan ya, pilihan dari bapak kita, Bapak Prabowo ya. Mungkin beliau mendengarkan jeripaya kami untuk membantu masyarakat, khususnya untuk keluarga W. Samuel Demeyer ini. Nah, ini Ibu Yohana Demeyer, ini saya, ini di markas kami yang telah digusur ya, yang telah digusur oleh ya oknum dari Departemen Agama. Tapi saya yakin Menteri Agama tidak tahu permasalahan ini. Yakin saya. Nah, kenapa begitu? Tanggal 21 kami bersurat ke kementerian. Tanggal 21 itu adalah hari Jumat, ya. Tiba-tiba datang oknum, ya, oknum Pamong Praja mengatasnamakan Kementerian Dinas Pendidikan Islam yang memiliki tanah ini. Nah, siapa yang masih berada di dalam ini segera angkat kaki di sini. Kan begitu. Waktu itu kami ada undangan tidak di tempat, hanya rekan kita satu orang. Itu pun tidak dikasihkan surat tanda terima, ya. Nah, tanggal 24, ya, tanggal 24 datang lagi surat. Datang lagi surat yang kedua, SP2. Nah, SP2A itu baru saya bertemu dengan petugas oknum Satpol PP. Nah, dan saya bicara sambil ketawa, sambil humor aja. Pak, saya bilang, Bapak seorang aparatur negara. Apakah hari Sabtu kantor buka? Saya bilang, apakah ini ada perintah dari wali kota? Dia jawab, oh semuanya ada, jangan wali kota. Ingat, apa katanya? Jangankan wali kota, Pak, ini dari gubernur, Pak. Kami ini kerja, kami ini udah dibuat sama gubernur, sama pemerintah.
tim terpadu, ya, tim terpadu. Nah, jadi kita berhak untuk eksekusi. Nah, oke, kami terima ya, kami terima dengan baik-baik. Tetapi ingat, kami ini ormas, kami tahu aturan. Ya, sedangkan kami telah bersurat ke menteri, jawab surat kami dulu, baru Bapak kirim surat eksekusi, itu baru benar. Nah, sekarang ada apa? Oh, ini perintah Pak dari negara. Oke, dari negara, terima. Nah, terus tanggal 25 ada lagi surat dari 1 hari ya selangnya ya. Ada lagi surat ya SP3. Terus besoknya langsung ya cuma 3, cuman besoknya langsung dieksekusi. Jadi selang dari berapa? 5 hari ya. 5 hari langsung eksekusi. Luar biasa. Luar biasa dengan kekejamannya ya. Belum pernah terjadi. Kalau eksekusi yang biasanya yang kami pelajari juga kami tak ketahui, apalagi eksekusi itu bangunan ya, itu ada sebulan ya, mungkin setahun ya eksekusi. Orang membongkar dulu, ini tidak. Datanglah besoknya, datanglah dengan tim terpadu terdiri dari Satpol PP dengan TNI dengan Polri. Nah, tapi saya yakin ini oknum. Ketika pengacaranya yang namanya si Mirsad ya, Mirsad. Nah, ini Pak Herman, kami dari tim terpadu dan saya kuasa hukum dari Kemenak, Kementerian ya. Hari ini kami harus eksekusi. Oh, begitu Pak ya? Tunggu dulu, dasar Bapak apa? Dasarnya ini adalah tanah negara yang sudah kami miliki. Bukan tanah ARI Pak. Saya bilang, oh tidak. Kita tidak ada urusan sama ARI ya. Disitulah letaknya si saudara Mirsad ini pembohong. Kenapa? Orang sudah tahu bahwasanya Departemen Agama atau Universitas Indonesia, Islam Indonesia Internasional adalah dari sertifikat ERI 001. Sedangkan sertifikat universitas ini adalah menjadi 002 ya. Sertifikat 001 dengan luasnya 187 sekian kurang lebih hektar ya, 187 hektar kurang lebih. Sedangkan sertifikat 002 Universitas Islam Internasional atau UI3 adalah 140 sekian-sekian. Jadi hilang 40 sekian gitu. Oke, saya bilang Pak Mirsad, biasanya eksekusi itu adalah keputusan pengadilan. Kami ini mempunyai legalitas. Kami ini udah diakui negara. Kami ini surat ukur kita dari kanun BPN. Dan BPN Depok sudah menyatakan itu tanah kita, telah diterbitkan sertifikat hak pakai. Dan Anda dasar 002 itu adalah dari 001. Semua orang tahu. Nah, terjadilah deadlock karena dia tidak bisa ada satu lagi dia jawab. Oh, kalau perponding itu tidak ada karena setelah kena Undang-Undang 58, Undang-Undang sekian-sekian. Saya bilang, nah ini bersyukur Bapak saja seorang jadi pengacara. Mungkin selama hidup Bapak ya, ini Bapak tahu. Karena kenapa? Ini tidak ada pengacara yang tahu, ya. Hanyalah rahasia negara, ya.
Karena di putusan Agraria tahun 1977 itu jelas Bapak Eryasono mengatakan tanah ini Perponi ini lari ke negara tidak dibayar. Tetapi ahli waris intervensi ke internasional. Apa kata orang internasional? Ini adalah warga kamu, warga orang Indonesia, ya. Apakah kami yang akan eksekusi? Sepertiga Jawa Barat perkebunan milik W.L. Samuel Demayar. Akhirnya negara menjawab tahun 1999. Saya bukan cerita aja nih, Pak Pengacara. Mencabut keputusan tahun 1977, ya. Harus dibayar. Apalagi kami di dalam ini menguasai fisik udah puluhan tahun, enak aja saudara mengusir-usir kami. Akhirnya oknum perwira polisi atau Polri merangkul kami. Berkata, saya ini pembina Laskar Merah Putih. Nah, jangan ribut di wilayah saya. Saya tidak pandang bulu. Saya juga dari Kemenak. Jangan ribut. Nah, akhirnya kami digiring lah ke belakang, ke makam, ya, ke makam, ke pos makam, dan disinilah kami bicara. Sama juga ada tadi itu Bapak Anjang namanya itu yang Kemenak ada tadi, ya, dan pengacaranya berdebat lagi. Enggak berapa waktu, 10 menit atau kurang lebih 15 menit, rupanya markas kami langsung digusur tanpa konfirmasi sama saya. Inilah kecerdian oknum dari polisi, ya, dari Polri. Dia merangkul, pura-pura netral, akhirnya markas kami dihancurkan. Dan saya turun ke bawah, saya lihat anak buah saya udah dicekik sama oknum polisi. Dan juga nih kepada Kapolri, nah, kepada Kapolri, Bapak Kapolri yang saya cintai, ya, yang susah payah untuk menetralkan polisi ini supaya benar gitu loh. Dan di sini di Depok terjadi lagi. Tetapi saya sebagai ketua tidak usah melawan, biar digusur, tidak masalah. Yang penting kita ada bukti, kita akan melapor nanti ke Mabes Polri. Ya. Dan juga saya harap kepada Bapak Presiden, Bapak Gubernur, ya, ini segera diungkap, ya, diungkap tol, dan juga diungkap 31 hektar tanah yang sedang dibangun oleh universitas itu pun telah dijual sama oknum Pemda dengan oknum RI, ya. 31 hektar, 2,5 meter akan dikeruk, ya, akan dibawa ke Babelan. Ke Babelan dengan siapa? Untuk siapa? Untuk penimbunan proyek dari Ibu Tutut Soeharto, ya. Itu jelas. Dan yang mengatakan sendiri adalah PT Diasa. Nah, ketika kita stop, ya, terjadilah keributan antara kita dengan biong-biong semua. Akhirnya dari Polri mengambil sikap, ditangkap semuanya. Yang lucunya, yang anehnya, udah jelas negara membuat, ya, kantor pemancar RI untuk masyarakat. Karena yang membuat itu adalah duit masyarakat. Tetapi dipergunakan untuk mengumpulkan biong-biong untuk menjual tanah. Ya, coba bayangkan. Terus siapa lagi yang menjual tanah itu? Ya, tentulah oknum-oknum RI, ya. Akan dikeruk 31 hektar dengan berdalih RI menata tanah, ya, menata tanah yang ditandatangani oleh Bapak Kuncoro, ya, Bapak Kuncoro. Tetapi waktu itu Direktur RI adalah Ibu Niken Astuti, ya.
Setelah kami stop, akhirnya Direktur PT Adiasa bermohon kepada kami, kepada Laskar Merah Putih, karena dia ingin mengambil tanah tersebut karena beliau telah banyak menyawer, ya, menyawer. Tentu menyawer telah memberikan DP lah untuk pembelian tanah tersebut. Oh begitu. Oh silakan. Kalau begitu, Bapak tolong ya, Bapak tolong buatkan surat permohonan kepada ahli waris. Nah, oke. Ternyata dibuatlah surat permohonan. Nah, sebuah permohonan kepada ahli waris. Ini ada di sini. Nah, permohonan kepada Ibu Yohana de Mayer ya untuk izin mengurus tanah atau menata tanah. Jelas. Sedangkan PT itu ya, kalau kami salah, bukan tanah kami, mungkin kami telah ditangkap ya sama para petugas berwajib ya, karena bukan hak kami. Dan juga di tol kami tutup selama 2 tahun tol ya, mungkin juga kami ditangkap. Nah, lalu PT Adiasa bermohon kepada ahli waris ya, jelas, tetapi tidak bisa lagi karena kasus ini sudah sampai ke Mabes Polri. Nah, sebulan kemudian karena yang saya laporkan ya dipanggil oleh yang berwajib, Direktur RI Ibu Niken Astuti membuatkan surat ya untuk agar masyarakat yang ada di dalam ini keluar dari sini, karena masyarakat ini yang telah mencuri tanah yang 31 hektar. Berarti Direktur RI ini untuk mencuci tangan atau mengelabui petugas ya, padahal dia sendiri yang menjual dengan Nurma Mudi, dikatakannya masyarakat penggarap-penggarap kita. Nah itulah. Tetapi saya turun dan berhadapan sama saya. Nah, terjadilah perdebatan waktu itu. Nah beliau juga didampingi oleh BKO Brimob pada waktu itu ya. Akhirnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan saya, karena masyarakat begitu banyak melihat, oknum Brimob menembakkan peluru ke bawah ya, akhirnya kita ambil. Dan kita bukan melaporkan, tapi ada masyarakat dari sini yang melaporkan. Akhirnya diproseslah pada saat itu. Nah terjadi dari 2000 kejadian itu ya, tidak ada permasalahan lagi, tidak ada permasalahan lagi. Tiba-tiba ini ada sumbangan ya, sumbangan ikhlas dari Timur Tengah, dari Arab, menyumbang untuk orang Indonesia supaya jangan sekolah-sekolah lagi ke luar negeri menuntut ilmu Islam ini, cukup di Indonesia, karena di Indonesia ini banyak orang pintar. Nah gitu loh. Jadi bersyukur juga kita dari Laskar Merah Putih, kita sangat-sangat mendukung program ini. Lalu kita tahu dengan berita dengan kementerian, salah satu apa ya, leluhur dari RI ya, beritanya ya dia ya. Nah, mengapa dihibahkan tanah RI tanpa kompensasi ya, sedangkan dapat duit hibah itu 7 triliun, itu duit hibah, belum dari negara lagi ya, dari negara. Kalau kita lihat bangunan sekarang, itu kira-kira mencapai 2 miliar nggak? 2 triliun nggak? Belum sampai, ya. Belum sampai 2 triliun. Nah, kita tanda kutip juga ini. Kita juga Laskar Merah Putih siswa kontrol pekerja pemerintah ya. Nah ini, ya, ini jelas nih.
Ya, ini jelas. Nih, beritanya. 7 triliun, ya, 7 triliun. Hah? Nah, ya, oke. Terus siapa yang membuat? Siapa yang rencana ini? Oh, rupanya bapak kita adalah Bapak Yusuf Kala yang mengkoordinir, ya, wakil presiden yang dari pada saat SBY dengan Jokowi, ya. Jokowi dengan SBY. Nah, dan waktu itu saya ingat waktu peletakan batu pertama, ya, peletakan batu pertama Bapak Presiden kita Jokowi, markas saya itu dijaga ketat oleh Brimob, ya, seperti saya itu teroris. Begitu pagar betis, ya, saya berpikir juga, ini saya teroris atau apa nih? Apa kesalahan saya itu? Mikir-mikir juga. Dan waktu itu ada bisikan dari saya, jangan maju, biar aja lah. Waktu yang menjawab. Nah, waktu yang menjawab, rupanya bangunan sudah berapa tahun, ya, belum juga diresmikan oleh Bapak Jokowi. Sampai Bapak Jokowi tidak menjabat lagi jadi presiden. Jadi sekarang kita mikir aja, ada apa sebenarnya di universitas? Kenapa Bapak Jokowi tidak mau meresmikan atau menandatangan? Nah, padahal di sana itu dengan ketakutan RRI, dengan ketakutan semua, dengan Laskar Merah Putih, ya, dibuatlah gedung Jokowi, gedung Yusuf Kala. Coba bayangkan, nenek moyangnya punya tanah kali di gedung Jokowi Yusuf Kala. Nah, itu kira-kira kita memikirkan apabila Bapak Rocky Gerung bilang, pikir kita dengan akal sehat, ada apa sebenarnya, kan begitu. Nah, sekarang terbukti, ya, terbukti mereka ini meluncurkan duit 1,28 M untuk pembayaran masyarakat, ya, pembayaran masyarakat cuman hanya diganti bangunan, ya, bangunan. Yang anehnya, di dalam ini ada oknum TNI, ada oknum Polri, dan ada pembesar, ada juga jagoan-jagoan. Itu besar, lebih dari 2 M diganti tuh bangunan. Tetapi kalau rakyat jelata cuma 30 juta, 15 juta. Coba bayangkan, ada apa sebetulnya? Nah, terakhir Laskar Merah Putih berapa kali dirayu untuk mendaftar. Kita tidak mau. Kita tidak mau mendaftar. Kenapa? karena Kita mempunyai hak tanah kok. Ya, terkecuali yang di depan untuk memancing, katanya memancing masyarakat supaya mendaftar. Karena masyarakat tahu kalau kita mendaftar, pasti semuanya akan mendaftar. Tetapi markas kita tidak kita daftar, kita daftarin. Menjawab pertanyaan wartawan. 10 Maret 2025 pada hari Senin, sebagai kuasa hukum dari Ibu Yohana de Mayer yang memiliki tanah di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, dulunya Curug Cimanggis, dengan alas dasar agendum perponding 448 dan 488, ya. Kuasa saya pada tanggal 13 November 2012, ya, saya telah menguasai fisik, ya, menguasai fisik. Kebetulan saya juga sebagai ketua Laskar Merah Putih. Kalau menguasai fisik, saya dari 2005, ya, dari 2005 saya sudah menguasai fisik. Sekarang 2025 berarti udah 20 tahun, ya. Dan saya mendapatkan kuasa, ya, pada tanggal 13 November, ya, 13 November 2012. Nah, kebetulan saya juga sebagai ketua Laskar Merah Putih.
Tidak ada RI, oknum. Kenapa? Oknum saya bilang ya. Karena di dalam sertifikat 001 memang betul ada RI, cuman topeng doang. Tetapi atas nama orang-orang seluruhnya. Tanah ini akan dibagi-bagikan seluruhnya. Berarti akan dibuat perumahan, kan gitu. Nah, terbukti waktu di tol pribadi. Pribadi. Kenapa tidak bisa membuatkan RT 0 RW 0? Ya itu tadi, karena itu milik orang. Kami tidak pernah berseteru sebetulnya sama RI, karena kami sudah dilkan pada saat kita minta permohonan kepada BPN suruh panggil RI, ya. Dari kuasa hukum. Kuasa hukum, ya. Kuasa dari ahli waris dan juga saya ketua Laskar Merah Putih. Nah, ya kuasa hukum lah, ya. Jadi waktu dengan RRI itu apa hasilnya waktu lagi? Hasilnya pertama dia mengatakan dia udah milik dia sudah mempunyai sertifikat, dia sudah mempunyai hukum tetap dengan Mayer berperkara. Saya bilang kita tidak pernah berperkara sama Anda. Hasilnya Dia menyerah atau mengakui dia salah? iya, dia mengakui salah, ya dia salah dia karena kita Mayer yang sebenarnya. Dan akhirnya tidak ada, kami salaman gitu loh, salaman. Oh, kemudian Ada pembangunan ini. berapa tahun tuh dari 2015 5 tahun. 4 tahun kemudian? Ya, 5 tahun. Pernah datang ini. Yang ini sekarang ini Oh, Depak. Depak Kementerian Agama atau Kementerian Agama? Kementerian Agama, ya, Dirjen Pendidikan Islam yang akan dibuat Universitas UIN 3 yang namanya Universitas Islam Internasional Indonesia. Kan tadi Depak itu kan pernah mengaku dia dari Bekasi lah, Hibah. Oh, dia ngaku begitu. Ya, dihibahkan, ya. Sedangkan RRI mengaku dia salah. Bukan, RI tidak mengakui dia salah. Kita belum ketemu RI, kita hanya berdebat dengan yang menerima hibah. Nah, waktu awal 2014 itu kan kuasa hukum berseteru dengan RRI. Tidak pernah. Oh gini, RI berseteru dengan Mayer palsu. RI berseteru dengan Mayer palsu, Mayer palsu gitu loh. Kuasa hukum pernah ketemu dengan kuasa hukumnya RRI? Pernah Oh, bagaimana pernah? pernah ketemu, karena waktu setelah dia mengatakan dia menang sama yang Mayer palsu itu, padahal waktu 2022 dia kalah. Karena Hasilnya apa tuh hasilnya? Hasilnya dia mengakui RRI itu mengakui bahwa dia salah. kalau dia pertemuan tuh, kalau kita bahasa tubuh ya, kita mengatakan kita bukannya yang dikatakan Mayer palsu, ya kan? Kan saya bilang, Bung Peri, Anda aja digugat sama Mayer palsu 2002, kamu kalah. Ketika Mayer palsu itu terbukti kami penjarakan, kamu mendengar dan kamu gugat kembali bahwa itu palsu, memang benar. Tapi bukan itu, bukan kami ini yang asli. Enggak, maksudnya hasilnya apa? Jadi hasilnya belum tahu lah ya? Belum tahu, aslinya belum tahu. Tetapi Hasilnya RRI dengan kuasa hukum di yang Ibu Rohana ini, hasilnya nggak tahu. belum ada. Tetapi dia tidak, sepertinya udah nyerah gitu loh. Ya. Udah nyerah. Tiba-tiba 5 tahun kemudian datanglah Ya, Departemen Agama. Pendidikan Islam. Ya. Pokoknya ada di Departemen Agama. Ya, Departemen Agama, Kementerian Agama. Departemen atau kementerian? Kementerian Agama. Ya, bukan departemen ya. Ya. Kementerian. Oke, terima kasih. Ya, penjelasan saya kronologisnya. Ya, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.